Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini kita udah bisa join di acara pertama MTI ya, yaitu berbagi inspirasi. Alhamdulillah ini kita kedatangan tamu hari ini, ada Mas Iqbal yang kebetulan sekarang sudah ada di Surabaya. Itu karena sudah ada itu maksudnya nikmat. Karena bagi yang di luar Indonesia itu kerinduan kepada Indonesia kan harus diwujudkan. Kan rindu itu seperti dendam, harus dibayar tuntas. Oke. Boleh. Yang pertama mungkin saya kenalan dulu ya. Nama saya Oki Agassi Firmansyah. Saya sekarang ada di Korea Selatan untuk menempuh S2 juga. Nah sekarang monggo Mbak Cus. Sepertinya Mbak Cus sedang ada permasalahan internet ya. Itu mute-nya. Mic-nya belum di-mute. Kita kenalan dulu sama Iqbal. Boleh Iqbal memperkenalkan diri, tentang dirinya, terus kayak dari dulu SMA mana, terus S1 di mana, S2 di mana, dan sampai sekarang sedang ngapain kayak gitu. Monggo Iqbal. Oke, terima kasih Wisnu, terima kasih Mas Oki. Ya, sebelumnya terima kasih undangannya nih ya. Kalau boleh perkenalkan, nama saya Ikhwan Muhammad Iqbal. Saya asli dari Jakarta. Ya, jadi kurang lebih saya sampai usia berapa tuh ya? Usia 15 tahun ya. Itu di Jakarta, kemudian sekarang ini pindah ke Surabaya tinggalnya gitu ya. Nah, di Jakarta ini saya lulusan dari SMA 52 Jakarta di Jakarta Utara, sampingnya parkiran kontainer lah berarti. Oke, banyak banget mobil trailer di sana. Karena kita tinggalnya di dekat pelabuhan mungkin ya. Jadi banyak sekali mobil besar seperti itu. Kemudian SMA 52, kalau dulu itu kan kita ada pembagian ya, ada IPA IPS ya, baru kelas 11-nya ya. Jadi saya ambil yang bidang IPA. Nah, dari situ baru kemudian lanjut studi S1 gitu ya. Mungkin nanti akan saya sedikit cerita juga nih, sebelum saya S1 sebenarnya seharusnya tuh dulu nggak ke ITS gitu ya. Ada banyak apa ya, dramanya lah ibarat itu ya. Nah, jadi ada beberapa nanti mungkin singkat cerita intinya langsung nih ke ITS gitu ya. Dapat alhamdulillah di jurusan matematika. Itu kemudian saya fokus di matematika sini adalah di bidang komputasi atau ilmu komputer gitu ya. Nah, kemudian saya mendapatkan kesempatan studi S2, dan mungkin nanti saya juga ceritakan sedikit ya, banyaknya tentang bagaimana saya menjalankan studi S1 dan sebagainya, dan juga ada lagi drama lagi, ternyata banyak drama ya saya. Nah, nanti saya juga ceritakan gimana cara dari S1 S2-nya itu awalnya bukan ke Taiwan sebenarnya. Ya, nanti saya ceritakan di next session gitu ya, di setelah ini mungkin. Nah, itu ya, S2 ke Taiwan, ambil di NTUST, satu kampus saya dengan Jusno ya, yaitu National Taiwan University of Science and Technology. Saya ambil di Departemen Electronic and Computer Engineering. Kemudian juga di waktu yang bersamaan saya kerja juga tuh di lembaga riset namanya Industrial Technology Research Institute atau ITRI. Ya. Kemudian setelah lulus S2 saya kerja di US, di California, itu di perusahaan teman saya sendiri ternyata itu. Ya. Gitu. Jadi saya kerja di perusahaan ibunya sebenarnya gitu. Nah, kemudian setelah itu saya pindah ke Jepang. Saya kerja di perusahaan kurang lebih bisa dikatakan semi BUMN-nya Jepang, namanya NSW, Nippon Systemware. Kemudian dari Nippon Systemware itu saya loncat lagi ke Lenovo sampai sekarang ini. Jadi saya di Lenovo saat ini bekerja sebagai seorang researcher atau peneliti. Ya, kalau bisa gampangnya singkat katanya adalah ya kurang lebih kalau teman-teman pakai produk Lenovo, bisa produknya itu sampai 180 derajat, itu adalah hasil kerja dari orang-orang research di Lenovo Research. Jadi kerjaan kita adalah seperti itu. Kita membuat sebuah prototype dan sebagainya, kita deliver ke
tim product development seperti itu. Untuk aktivitas sendiri sih kurang lebih saat ini saya sangat banyak sekali join di beberapa acara event seperti seminar dan sebagainya. Kemudian juga ada community, kita bangun community, tapi ini community masih sangat kecil, dan community ini adalah mengenai teknologi enthusiast. Jadi kita membuat eksperimen mengenai teknologi untuk menyelesaikan permasalahan di sosial. Beberapa waktu lalu, 2 bulan lalu, kita buat namanya tempat sampah pintar tuh. Jadi tempat sampah pintar ini ada kameranya, dia bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah non organik. Jadi kita cukup buang sembarang aja di situ, nanti dia bisa memilah sendiri. Kurang lebih seperti itu. Dan baru-baru ini kita mau coba buat namanya smart glasses. Jadi kita buat kamera di kacamata. Jadi orang buta nih, itu tujuan untuk buat orang buta bisa mengetahui apa yang ada di depannya. Contoh misalkan, oh depan ada gunung, ada 2 orang lagi berdiri, atau ada 2 orang lagi pacaran gitu ya, dia bisa ngasih tahu langsung. Jadi orang buta itu dia bisa tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nah kita kurang lebih komunitas kita seperti itu, dan juga saat ini saya dipercaya sebagai bisa dikatakan apa ya, software security fellowship. Jadi ada namanya alliance, namanya Video Alliance. Video Alliance tugasnya kita membuat standarisasi teknologi untuk autentikasi seperti Google login, Facebook login gitu ya, kalau teman-teman tahu. Nah itu kita yang buat standarisasinya. Nah kemudian juga saat ini aktivitas part time saya adalah saya sebagai advisor di beberapa perusahaan, 1 perusahaan di Amerika, 1 di Indonesia, dan 3 di Taiwan. Jadi sampai saat ini saya masih keep kontak sama beberapa kolega-kolega saya di Taiwan, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin itu saja. Oke, thank you. Sebelum jauh, kita bahas yang mungkin pas time dulu deh, Cus, yang waktu SMA. Jadi dulu Mas Iqbal pas SMA udah suka matematika apa gimana tuh? Kan matematika pas SMA tuh banyak hatersnya, mungkin. Betul banget tuh. Salah satunya saya juga haters matematika kayaknya. Dulu itu gimana tuh? Ya dulu itu emang saya cukup bisa dikatakan cinta dengan matematika lah ya. Jadi sebenarnya ada ceritanya sih sebenarnya. Jadi dulu almarhumah nenek saya itu, karena saya itu kan tidak tinggal dengan orang tua kandung ya. Jadi saya tinggal dengan nenek saya, dan nenek saya itu pengen banget terobsesi saya jadi seorang matematikawan. Jadi dari waktu kecil itu umur 5 tahun, bukan 3 tahun, itu saya selalu tiap pagi itu dibawa ke teras, kita duduk, saya nggak diajarin baca, tapi diajarin hitung-hitungan. Jadi harapannya tuh bisa ngitung dulu baru baca gitu. Jadi kemudian di SMP kelas 2, nenek saya itu meninggal ya. Nah terus dari sejak itu kayak saya pengen coba melanjutkan ibaratnya pesan-pesan dari nenek saya, dan mulai dari itu saya mencoba untuk suka matematika. Padahal dulu tuh sangat struggling banget lah bisa dikatakan. Gitu. Nah akhirnya dari mulai SMP saya ikut banyak kompetisi seperti OSN, dan alhamdulillah kelas 2 itu saya join OSN dan kita menang di Makassar, dapat medali perak. Gitu. Jadi kurang lebih memang dari sejak SMA itu memang saya suka dengan matematika gitu. Berarti ini matematika ini udah dari Batita sudah matematika ya? Dari Batita tahun udah bisa matematika. Wah, benar. Berarti itu jadi waktu kalau misalkan ditarik ke belakang kan Iqbal tadi mengatakan kalau pas SMP itu kan Iqbal udah sempat menang OSN gitu kan. Itu berarti lanjut sampai SMA itu Iqbal meneruskan matematikanya itu. Iya. Terus kayak pernah bosen nggak sih, kayak pernah mikir nggak sih sebenarnya matematika kan, kalau misalkan matematika hitung-hitungan waktu kita kecil itu kan kayak 1 tambah 1 atau enggak 1000 tambah 1000 gitu kan. Nah, tapi waktu udah masuk ke sekolah itu kan kayak ada integral, ada kayak kuadrat ini dan itu gitu kan. Nah, terus kayak pernah nggak sih kayak kepikiran sebenarnya buat apa sih kan beli bakso nggak pakai hitung-hitungan integral kayak gitu, pernah mikir kayak gitu nggak? Betul banget tuh. Dulu SMA itu kelas 2 ya khususnya itu pernah berpikir seperti itu sih. Tapi untungnya saya ketemu dengan salah satu edukator ya dari boleh nyebut ini nggak ya nama tempat ya nggak apa ya? Boleh. Nggak ada sponsor ya? Sponsor. Nggak ada. Boleh kalau mau masuk sponsornya nggak apa-apa. Oke. Iya. Jadi dulu sempat saya ketemu dengan salah satu edukator dari Primagama.
Ya, beliau itu cukup, saya banyak tanya, banyak konsultasi dengan beliau gitu. Kemudian saat itu juga saya dijadikan tutor sebaya oleh beliau di Primagama itu. Nah, jadi saya suruh ngajar anak kelas 3 SMA, padahal posisi saat itu kelas 2 gitu. Oh, Ya, konyol sih itu. Nah, cuman saya emang banyak konsultasi beliau dan saya nanya, emang fungsinya nanti kita belajar matematika itu untuk apa sih gitu kan ya pertanyaannya. Karena kayak contoh misalnya kita SMA belajar integral di kehidupan sehari-hari, contoh misalnya kita kerja gitu ya, kita nggak ada hubungan sekali dengan integral, paling maksimal ya paling kita menghitung perkalian, pendat, sorting dan sebagainya. Selebihnya kita nggak pernah nyentuh itu. Kata beliau, tujuan dari belajar integral dan sebagainya kita untuk bukan fungsi penggunaan integralnya, tetapi bagaimana cara kita menganalisa permasalahan. Jadi integral itu hanya sebagai tools. Nah, tapi yang kita perlu pelajari bukan integral. Jadi permasalahan seperti apa, analisanya bagaimana, dan itulah teknik penyelesaiannya. Nah, itulah tujuan dari matematika itu untuk membangun logika dan analisa kita. Karena seperti itu. Dan ternyata apa yang beliau katakan itu cukup, menurut saya sangat benar. Dan tapi lebih benarnya lagi ketika saya berada di Taiwan, di Jepang itu ternyata sangat digunakan. Karena emang kebetulan pekerjaannya berkutat dengan masalah optimasi dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sangat banyak digunakan. Disimpan dulu buat iya betul, disimpan dulu. Iya, gitu. Jadi berarti memang benar sih. Belajarnya itu bukan untuk directly integral ini terus ntar buat beli ini nggak kayak gitu ya. Dan gitu. Masuk akal. Jadi itu karena masalahannya sih. Berarti Mas Iqbal udah menyadari potensi diri sejak SMA bahwa kurang lebih sejak SMA kelas 2 itu ya. Kalau SMP belum ya? SMP masih labil. ABG labil itu ya. SMP udah ikut OSN kan? Iya, SMP sudah ikut OSN. Nah, pas SMA udah upgrade nggak ke OSN yang lebih tinggi itu? Iya, upgrade. Oh, upgrade. Berarti memang Mas Iqbal udah ketemu si potensi dirinya. Soalnya kan banyak kasus yang pas SMA itu belum tahu potensi dirinya gitu, masih aku suka ini tapi kok kayaknya nggak suka ya gitu. Aku cinta ini tapi kok kayaknya nggak cinta ya. Jadi masih setengah hati gitu lah. Sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Ada tips nggak? Maksudnya momen waktu Mas Iqbal nyadari, kayaknya aku cinta matematika dan aku mau serius di matematika pas SMA itu kayak gimana sih momennya? Atau apa gitu yang bikin Mas Iqbal yakin? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, dulu itu saya nggak ada kebayangan bahwa akan terus fokus di matematika gitu ya. Yang pertama saya lakukan itu adalah karena kalau boleh jujur itu adalah karena saya ingin adanya pengakuan gitu ya. Karena jujur kok saya itu broken home ya. Jadi saya butuh pengakuan dari orang lain. Bagaimana cara saya supaya diakui oleh teman-teman, dan kebetulan saya itu bisa di matematika. Nah, jadi saya coba maksimalkan potensi saya supaya saya dikenal orang. Sebenarnya gitu. Itu sebenarnya masalah pribadi ya. Tapi jadi sebenarnya nggak ada kebayangan ke sana. Jadi untuk tujuan utama adalah eksistensi. Nah, ternyata dari eksistensi itu ternyata itulah potensiku gitu loh. Kebetulan itu. Alhamdulillah kebetulan gitu. Sebenarnya sih menurutku itu nggak ada yang kebetulan, tapi kan karena kayak kita mengetahui potensi diri itu kan kayak jalannya itu banyak banget kan ya, maksudnya kayak dari entah kadang kan bahkan kita nggak menyadari kita tuh bisanya apa gitu, malah orang lain yang tahu kayak kayaknya kamu pinternya di matematika deh dibandingkan bahasa Indonesia misalkan kayak gitu. Jadi ya salah satu caranya salah satu caranya Iqbal ya berarti karena bermula dari adanya keinginan untuk membuktikan bahwa aku tuh bisa loh di satu bidang ini kayak gitu. Betul. Yang membuat Iqbal itu memahami potensi diri gitu kan. Tapi pernah nggak waktu SMA tuh kamu kayak ikut apa tuh namanya yang waktu SMA kalau nggak salah yang biar tahu ini tuh kemana kayak gitu. Iya. Konseling. Iya konseling. Ya, nah itu kita kebetulan di SMA aku emang tiap tahun kita ada konseling seperti itu, individual konseling, dan itu kebanyakan mengatakan bahwa nanti saya itu kerjanya lebih banyak ke technical gitu ya, lebih banyak ke technical gitu. Jadi
Padahal dulu tuh saya pengen banget tuh waktu dari SMP itu saya menjadi profesor gitu. Jadi saya lebih mau ke akademia gitu ya. Mau ke akademia, tapi ternyata hasil dari tes saya itu selalu mengarah jadi engineer gitu. Ya, jadi engineer gitu. Seperti itu. Meskipun dulu saya pernah, ini sedikit waktu kapan hari itu beres-beres rumah ya, di rumah lama. Itu ternyata waktu SD saya pernah nulis cita-cita saya mau ngapain gitu. Dan ternyata salah satunya saya pernah nulis ingin bekerja di perusahaan besar komputer. Oke. Nah, itu ternyata langsung di alam bawah sadar gitu. Iya. Ada itu. Sebelumnya nggak sadar. Gitu. Menarik sih. Terus kalau misalkan, jadi kan waktu Iqbal kan dapat hasilnya itu ternyata engineering gitu kan, sedangkan Iqbal pengennya tuh kayak lebih ke akademisi, lebih ke kayak profesor betul. Gitu kan, secara tidak langsung. Nah, terus kayak kamu menyikapinya kayak gimana waktu itu? Kayak ini salah nih, ininya potensi dirinya, atau kayak apa gak percayalah aku kayak gitu atau gimana? Ya, percaya kepada hasil riset tersebut atau believe in yourself gitu. Aku pengen kuliah ya ini gitu. Kalau dulu saya menyikapinya itu sebenarnya nggak terlalu agresif ya, artinya nggak yang terlalu fokus ke salah satu hasil ya. Jadi saya lebih percaya ke diri saya. Jadi apapun itu hasilnya kan itu hanya tools ya. Yang lebih tahu lebih baik adalah kita sendiri gitu ya. Nah, cuman dari tools itu kita bisa tertrigger akhirnya. Jadi akhirnya seenggaknya kita tahu, oh ternyata saya punya potensi di sini. Nah, mau lanjut atau enggak itu kan keputusan kita benar ya. Nah, dari tapi seenggaknya kita sudah mengerucut arahnya. Enggak yang masih gini pandangan, tapi kita sudah sudah konvergen ke salah satu titik gitu. Nah, kemudian itu kan toolsnya mengatakan ke situ. Tinggal nantinya apakah usaha kita mau ke sana atau enggak. Nah, kalau dulu itu saya 50-50. Saya tetap mengambil hasil dari itu, tapi saya juga tetap ingin melanjutkan keinginan saya menjadi seorang profesor. Maka kenapa akhirnya saya dari S1 itu ke S2, salah satu tujuannya itu. Jadi saya tetap mau jadi profesional karena hasil saya bagus di engineer, tapi saya juga mau jadi seorang profesor. Ternyata benar ketemu tengah-tengahnya jadi researcher di perusahaan di Lenovo, jadi tengah-tengah tuh kan. Iya benar. Oke, itu berarti keputusan yang diambil itu kita coba jalan paralel dulu lah, ya kan ya? Jalan paralel dulu. Jalani aja dulu gitu. Jalani dulu paralel betul. Tapi seenggaknya paralel 2 ya. Iya. 4 gitu kan. Nah, itu salah satu istilahnya ya, benefit kita ambil tes itu. Jadi akhirnya cuma 2, kalau 3 kan pusing juga tuh. Iya, betul juga sih. Oke, after dapat tes itu ya Cus ya, maksudnya kita tahu potensi kita ke sini, berarti kan kalau Mas Iqbal pengennya itu jadi akademisi profesor, dan hasil tesnya itu menuju ke arah ke engineering. Nah, terus nih momen pada saat memutuskan mengambil matematika science itu dan di ITS, maybe ITS itu is that the first option or second option kalau boleh tahu Mas? Ya. Nah itu sebenarnya ada lumayan banyak dramanya di situ. Jadi